Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Belajar daring bersama Pak Asrori. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ayo membayar zakat. Kelas 6, semester 1, pelajaran 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa sehat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tentang zakat. Namun sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikan aku pemahaman. Amin. Nah anak-anak, materi kita pada pembahasan tentang zakat adalah pengertian zakat, orang yang berhak menerima zakat. Nah anak-anak, dua materi ini sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Nah pada video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah macam-macam zakat serta hikmah zakat. Nah kita langsung masuk ke macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik anak-anak maupun dewasa, pada setiap menjelang Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki seseorang muslim yang telah mencapai satu nisab kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat mal wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta dengan jumlah tertentu. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah zakat fitrah terlebih dahulu. Benda apa saja yang bisa digunakan untuk membayar zakat fitrah? Yang pertama, bahan makanan pokok, yaitu bahan makanan yang biasa dimakan sehari-hari di daerah masing-masing, misalnya beras, jagung, gandum, atau sagu. Yang kedua, yaitu uang yang jumlahnya senilai dengan harga makanan pokok pada saat zakat fitrah dibayarkan. Kapan zakat fitrah mulai disyariatkan? Zakat fitrah mulai disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Apa hukum mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah hukumnya wajib ain bagi setiap umat muslim, baik yang masih bayi maupun yang sudah tua. Nah anak-anak bisa lihat bahwa setiap dari kita wajib mengeluarkan zakat fitrah, bahkan anak bayi sekalipun. Nah walaupun kalau anak bayi yang membayarkannya adalah orang tuanya. Berapa banyak yang harus dikeluarkan ketika membayar zakat fitrah? Besarnya zakat fitrah setiap jiwa atau setiap orang adalah 1 sya' atau sama dengan 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kg. Nah, jadi jika kita ingin berzakat fitrah dengan beras, berarti kita membayarnya dengan beras seberat 2,5 kg. Nah, ingat ya anak-anak, 2,5 kg beras. Apa tujuan zakat fitrah? Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan diri dari segala perbuatan dosa bagi orang berpuasa yang berzakat dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, serta untuk memberi makan fakir miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri.
Apa saja syarat wajib zakat fitrah? Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, masih hidup ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, apabila seorang bayi dia sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Dan yang keempat, memiliki kelebihan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Nah anak-anak, jika kita memiliki atau mencukupi keempat syarat di atas, berarti kita wajib untuk mengeluarkan atau membayarkan zakat fitrah. Apa saja rukun zakat fitrah? Yang pertama yaitu niat. Nah, kita harus memiliki niat di dalam hati kalau kita ingin berzakat fitrah. Yang kedua adalah ada muzaki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga ada mustahik, yaitu orang yang menerima zakat fitrah. Nah, ini sudah dibahas di video pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang keempat, ada harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Nah, kemudian kapan saja waktu pelaksanaan zakat fitrah? Nah, yang pertama kita mengenal istilah waktu mubah atau waktu diperbolehkan, yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, jadi kita sudah bisa memulai membayar zakat fitrah semenjak hari pertama puasa di tanggal 1 Ramadan. Kemudian waktu wajib, yaitu sejak matahari terbenam atau ketika salat maghrib sampai sebelum salat subuh di hari terakhir Ramadan menuju Idul Fitri. Nah, ini artinya di malam takbiran. Nah, jika kita belum membayarkan zakat fitrah ketika malam takbiran, nah kita wajib untuk membayarkannya pada saat itu juga. Kemudian waktu lebih utama, yaitu sejak selesai salat subuh sampai sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Nah, ini adalah waktu yang lebih utama nih. Jadi, ketika selesai salat subuh sampai sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Kemudian yang terakhir yaitu waktu haram, yaitu setelah selesai salat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Nah, jadi ketika kita ingin membayarkan zakat namun setelah salat Idul Fitri, nah itu sudah tidak sah lagi zakatnya, zakat fitrahnya ya. Nah, berikutnya zakat mal. Apa hukum mengeluarkan zakat mal? Membayar zakat mal hukumnya fardu atau wajib apabila sudah mencapai nisab dan haul. Nah, anak-anak, sedikit Bapak jelaskan. Mal itu berasal dari bahasa Arab yang artinya harta. Nah, jadi zakat mal itu sama juga artinya dengan zakat harta. Nah, sekarang nisab dan haul itu apa ya? Nah, tadi dijelaskan kan bahwa kita wajib mengeluarkan zakat mal ketika sudah mencapai nisab dan haul. Nah, nisab dan haul itu apa ya? Nisab artinya bahwa harta yang telah mencapai jumlah tertentu. Nah, nanti ada ukuran-ukurannya anak-anak. Kemudian haul itu artinya harta yang telah dimiliki telah mencapai 1 tahun kepemilikan. Nah, jadi misalnya anak-anak memiliki sebuah harta, katakanlah misalnya emas atau sapi, haulnya itu 1 tahun. Nah, dimilikinya itu selama 1 tahun. Kemudian, apa saja harta yang wajib dizakati? Yang pertama, emas, perak, dan uang. Kemudian, perdagangan dan perusahaan. Yang ketiga, hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan. Berikutnya, hasil pertambangan. Kemudian, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikas atau barang temuan. Nah, apa saja syarat wajib zakat mal? Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka, artinya dia bukan seorang budak atau hamba sahaya.
Yang ketiga, telah mencapai nisab. Dan yang keempat, telah mencapai haul atau 1 tahun dimiliki. Nah anak-anak, jika kita sudah mencapai atau mencukupi keempat syarat ini, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat mal atau zakat harta. Nah, kapan waktu membayar zakat mal? Membayar zakat mal dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila sudah mencapai nisab dan haul. Maka harta wajib dizakatkan. Zakat dapat diberikan kepada asnaf 8 secara langsung. Nah, ini sudah dijelaskan pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Atau dapat juga diberikan kepada lembaga pengelola zakat. Nah, berikutnya pembahasan kita mengenai hikmah zakat. Apa saja sih hikmah berzakat? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, menolong orang yang kesusahan agar dapat beribadah. Yang kedua, membersihkan jiwa pembayar zakat. Yang ketiga, menyempurnakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, ini sepertinya hikmah dari zakat fitrah. Yang keempat, dapat mendidik untuk memiliki jiwa pemurah, pengasih, dan penyayang kepada orang lain. Yang kelima, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan tanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Serta yang ketujuh, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi anak-anak, di antara sekian banyak hikmah-hikmah zakat. Nah, tentunya ada banyak hikmah-hikmah zakat, dan setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu memiliki hikmah sendiri-sendiri yang pastinya baik untuk kita hamba Allah. Nah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Anak-anak ingat agar selalu rajin belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.